Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan thariqul usulnya. Faedah selanjutnya dari kitab Tis'iniyah. Al-i'tiqadul ladzi yajibu 'alal mu'minin khassatihim wa 'ammatihim wa yu'aqabu tarikuhu huwa ma bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhbara bih wa amara bil imani bih duna ma qalahu ghairuhu. Keyakinan yang wajib diyakini oleh kaum mukminin secara khusus, yang khusus kekhususan mereka atau keumuman mereka, dan disiksa orang yang meninggalkannya adalah keyakinan yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikabarkan oleh beliau dan diperintahkan oleh beliau untuk mengimaninya. Adapun selain yang berasal dari Nabi, maka ya tidak perlu kita diyakini. Karena ya akhul Islam, masalah akidah itu harus berdasarkan wahyu. Sedangkan tidak ada yang mendapatkan wahyu kecuali Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya semua keyakinan yang tidak berdasarkan hadis dari Nabi SAW itu keyakinan yang tidak boleh kita yakini. Seperti keyakinan yang ada di masyarakat, ya khurafat dan yang lainnya yang berasal dari perkataan orang-orang tua, nenek moyang. Itu semua tidak boleh diyakini. Ya, yang boleh kita yakini hanyalah, dan bahkan wajib kita yakini adalah yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang dikabarkan oleh Nabi wajib diyakini kebenarannya. Siapa yang tidak meyakininya, maka dia pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Ya, akan tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, la raib anna man laqiya Allah bil iman bi jami'i ma ja'a bihi Rasul mujmalan muqirran bima balagha min tafsil al jumlah wa irjahidin li syai'in min tafasiriha annahu yakunu bidzalika minal mu'minin. Tidak ragu lagi orang yang bertemu dengan Allah atau meninggal dengan membawa keimanan kepada seluruh apa yang dibawa oleh Rasul secara global dan membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau tanpa mengingkarinya sedikit pun dari perincian-perinciannya, maka ia termasuk orang-orang yang beriman. Idzil iman bikulli fardin min tafsiri ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amara bih ghairu maqduril ibad. Maqdurin lil ibad. Karena untuk mengimani semua perkara yang secara terperinci yang dikabarkan oleh Rasul dan diperintahkan itu sulit ya dilakukan oleh seorang hamba. Karena ya para ulama saja tidak ada yang mengaku bahwa dia sudah menguasai seluruh hadis Nabi SAW. Ya maka dari itu ya cukup kita mengimaninya secara global bahwa semua yang diperintahkan oleh Rasul pasti itu hak. Ya. Dan kita berusaha beramal sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita, dan kita terus berusaha untuk menggali dan mempelajari hadis-hadis Rasul dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz la yujad ahadun illa waqad khafiya alaihi ba'dhu ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau ya, karena tidak ada seorang pun ya dari ulama kecuali pasti ada tersembunyi pada dia sebagian yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada satupun ulama yang mengklaim bahwa dirinya telah menguasai semua sabda-sabda Rasul SAW. Walihada yasa'ul insan fi maqalat kathirah alla yuqirru fiha bi ahadin naqidain la yanfiha wa la yuthbituha. Oleh karena itulah ya bagi seorang manusia bisa saja dalam makalah-makalah atau ucapan perkataan-perkataan yang banyak dia tidak menetapkan padanya salah satu dari dua perkara yang saling bertabrakan. Artinya tidak meniadakan, tidak menetapkan. Ya, idlam yabluku anna Rasul sallallahu au athbataha, karena belum sampai kepada dia bahwa Rasulullah SAW meniadakan atau menetapkan. Artinya bisa saja seseorang itu ya dia tidak, karena belum sampai kepada dia hadis-hadis Rasulullah SAW, dia tidak menetapkannya. Itu bisa terjadi. Ya, maka dari itulah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Kewajiban kita adalah berusaha untuk terus belajar dan belajar. Wallahu a'lam.